Kemudian bahtera Nabi Nuh itu lalu berjalan ke seluruh belahan bumi, ya, mengelilingi bumi, ya, seluruhnya. La tastaqirru, dia tidak berhenti, dia tidak berlabuh, hatta atat al-haram al-makkiyah, sehingga kemudian sampailah bahtera ini di haram, ya, di tanah haram di Mekah. Lalu berputar di tanah haram di Mekah itu sebanyak selama satu minggu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa, para jamaah FB dan online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam hari ini insya Allah akan mengkaji kitab kecil tapi di dalamnya penuh barokah, penuh manfaat, berisi penjelasan tentang ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, yaitu ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita, istiqamah kepada kita, sehingga kita bisa mengkaji kitab ini mulai awal sampai nanti insyaallah kita khatamkan kajian kitab ini. Kita telah sampai pada bait nazam yang berbunyi qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi amin. Tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim. Tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim. Tafsilu 25, rincian para nabi yang berjumlah 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran, lazim kulla mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya. Fahaqqiq ay fatayaqqan, maka yakinilah jumlah para rasul atau para nabi yang 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Waghtanim ay iktasib li nafsika ma'rifatahum. Waghtanim artinya adalah iktasib li nafsika ma'rifatahum. Berusahalah untukmu, untuk dirimu mendapatkan pengetahuan tentang 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa yang wajib atas setiap mukallaf itu adalah beriman dengan kenabian seluruh nabi yang telah tetap kenabian mereka secara global, secara umum. Jadi tidak wajib menghafal nama-nama mereka secara fardu ain. Jadi yang fardu ain itu adalah wajib mengimani kenabian mereka secara global, secara umum. Setiap nabi yang telah tetap kenabiannya, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka setiap mukallaf wajib mengimani kenabian mereka secara global. Tidak wajib menghafal nama-nama mereka alal a'yan. Tidak wajib menghafal nama-nama mereka secara satu persatu. Nah, ini karena ini sangat menyulitkan, ya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang saya sebutkan ini adalah menurut para ahli tahqiq. Sedangkan menghafal nama-nama nabi yang ada di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi saya ulang, yang fardu ain, yang diwajibkan atas setiap mukallaf itu adalah beriman dengan kenabian seluruh nabi, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara umum, dan tidak wajib menghafal nama mereka satu persatu. Adapun para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini hukum menghafal nama-nama mereka adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sama dengan terkait dengan malaikat. Jadi yang wajib adalah mengimani mereka secara umum.
Adapun menghafal 10 di antara mereka atau 8 di antara mereka menghafal nama-namanya secara satu persatu, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa yang wajib atas setiap mukallaf adalah mengimani kenabian mereka secara umum, secara global. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma' Shalih wa Ibrahimu kullun muttaba'. Lanjutan dari nadhaman, ya, bait nadham setelah muallif kitab ini mengatakan tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim. Kemudian lanjut ke bait nadham berikutnya, Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma' Shalih wa Ibrahimu kullun muttaba'. Ya, lagunya terserah bagaimana. Masing-masing dari pesantren punya ciri khas di dalam melantunkan bait-bait nadham seperti ini. Hum Adamun, ya, mereka adalah nabi-nabi yang berjumlah 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama adalah Adamun. Ini sebenarnya mamnu' minas sharf, tidak boleh di tanwin, tidak boleh di dhammatain, ya. Tetapi di sini pengarang kitab ini memberikan tanwin, hum Adamun li darurati an-nazm. Jadi karena ada darurat untuk menyesuaikan dengan pola atau wazan dari nazm ini, maka kemudian Adamun yang mestinya tidak boleh ditanwin itu kemudian diberi tanwin. Mestinya mamnu' minas sharf karena dua illah, yaitu lil alamiyah dengan wal ujmah, ya, lil alamiyah wal ujmah. Karena ini adalah isim alam dan karena Adam itu adalah a'jam, ya, a'jami, isim a'jami. Jadi nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Makanya kemudian dicegah atau tidak boleh diberi tanwin karena dua sebab itu, dua illat itu, ya. Lil alamiyah karena dia adalah isim alam, dan yang kedua adalah lil ujmah karena dia adalah a'jami. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma' Shalih wa Ibrahimu kullun muttaba'. Adam, Idris, Nuh, Hud, ya. Kemudian Shalih, Ibrahim, kullun semuanya, muttaba' adalah para nabi yang seharusnya diikuti. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau adalah awwalul bashar wa awwalul anbiya'i war rusul. Beliau adalah nabi dan rasul yang pertama sekaligus manusia yang pertama. Beliau adalah jenis makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah manusia yang pertama dan sekaligus nabi dan rasul yang pertama. Jadi manusia pertama yaitu Adam itu adalah jenis makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, ya, menciptakan apa yang ada di bumi, menciptakan apa yang ada di langit, menciptakan malaikat, menciptakan jin dan lain sebagainya, maka jenis makhluk terakhir yang Allah ciptakan adalah manusia. Dan manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabiullah Adam alaihi salam, yang beliau tidak hanya seorang nabi, tapi beliau juga adalah seorang rasul. Dalil atas kerasulan dan kenabian Adam alaihi salam adalah firman Allah, innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam dengan kenabian. Maka tidak boleh, ya, kenabian dan kerasulan Adam ini kemudian diingkari. Tidak boleh diingkari kenabian dan kerasulan Nabi Adam alaihi salam. Sebagian orang Wahabi mengatakan bahwa Adam itu adalah nabi tapi bukan rasul. Nah, ini nggak boleh dipercaya. Dan sebagian orang Wahabi mengatakan bahwa Adam itu bahkan bukan nabi, bukan rasul. Na'udzubillah. Ya, manusia. Dan sebagian orang Wahabi mengatakan Adam itu nabi dan rasul, ya.
Tetapi sebagian lagi orang Wahabi mengatakan bahwa Adam itu nabi tapi bukan rasul. Nah, ini semuanya adalah apa yang mereka katakan, ya, bahwa Adam itu bukan rasul, ya, bahkan ada yang mengatakan manusia biasa, bukan nabi dan bukan rasul. Maka ini adalah perkataan yang atau keyakinan yang sangat bertentangan dengan apa yang diyakini dan diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. At-Taftazani di dalam kitab Syarhul Aqaid, beliau mengatakan wa amma nubuwwata Adam alaihi salam fabil kitabi wa kadza bis sunnati wal ijma'. Kenabian Adam, kata beliau, dan juga kata para ulama ahli sunnati wal jamaah yang lain, kenabian Adam adalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan juga berdasarkan ijma'. Ya, kenabian Adam adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Fahuwa nabiyyun rasulun kama warada dzalika fi hadits Abi Dzarr alladhi akhrajahu Ibnu Hibban wa sahhahahu wa aqarrahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam hadis Abi Dzarr, hadis sahabat Abi Dzarr yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh beliau, serta penilaian sahih oleh Ibnu Hibban ini diakui, ditetapkan, disetujui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam nabiyyun rasul. Jadi jelas dari sini bahwa beliau Adam adalah seorang nabi sekaligus rasul. Bukan hanya nabi, tapi beliau adalah seorang nabi sekaligus rasul. Li'anna an-nabiyya yu'maru bittiba'i syar'i man qablahu wa Adamu la nabiyya qablahu bal huwa awwalul bashar wa awwalul anbiya. Karena seorang nabi, seperti yang sudah kami sampaikan pengertiannya menurut para ahli tahqiq, ya, beberapa pertemuan yang lalu, karena seorang nabi itu diperintahkan untuk mengikuti syariat rasul yang datang sebelumnya, sedangkan Adam itu tidak ada nabi sebelumnya, tidak ada rasul sebelumnya, karena beliau adalah nabi yang pertama, beliau adalah manusia yang pertama. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah sepakat menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi sekaligus rasul. Beliau membawa syariat, ya, beliau membawa syariat. Waqad anzalallahu alaihi syar'an fahuwa nabiyyun rasul bi ijma'il muslimin. ولا حجة لهم في حديث الشفاعة الذي فيه أن الناس يأتون آدم ليشفع لهم ثم نوحا فيقولون لنوح أنت أول الرسل اشفع لنا إلى ربك. Ya, yang biasa dijadikan dalih oleh orang-orang Wahabi, oleh sebagian orang Wahabi untuk mengingkari kenabian Adam alaihissalam adalah hadis mengenai syafaat. Yang dijelaskan di dalam hadis itu bahwa pada hari kiamat orang-orang mendatangi Adam alaihissalam, ya, kemudian setelah itu mendatangi Nuh alaihissalam, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, mereka kemudian mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalur rusuli, engkau adalah rasul yang pertama. Ya, mereka ketika mendatangi Nabi Nuh, di hadapan Nabi Nuh, mereka memohon kepada Nuh untuk memohonkan syafaat untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalur rusuli ishfa' lana ila rabbik, engkau adalah rasul yang pertama. Jadi ini dalih yang biasa disampaikan oleh sebagian orang Wahabi untuk mengingkari kenabian Adam dan untuk mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, nabi yang pertama. Jadi Adam itu bukan nabi, bukan rasul, atau sebagian mereka mengatakan Adam itu nabi tapi bukan rasul. Nah, ini hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Tetapi para ulama untuk menyinkronkan, ya, untuk memadukan antara hadis ini dengan ayat yang tadi sudah kita baca, innallaha astafa Adama, dan kemudian juga telah terjadi ijma yang menyatakan sudah disepakati oleh para ulama, kesepakatan para ulama sudah tegak berdiri menyatakan bahwa Adam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Untuk memadukan antara ini semuanya dengan hadis ini, maka kemudian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan manusia
ketika mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Itu yang dimaksud adalah ay anta awwalur rusuli ila qaumihi al-muntashirina fil ardi. Engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, ya, kepada kaumnya yang telah menyebar di berbagai lapisan bumi. Sedangkan Adam alaihissalam itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk anak-anaknya, ya. Dan ketika itu mereka belum menyebar ke berbagai belahan bumi. Sedangkan Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaumnya yang sudah menyebar ke berbagai belahan dunia, ke berbagai belahan bumi. Atau menurut sebagian ulama, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada kaum yang kafir. Ay anta awwalur rusuli ilal qaumil kafirin. Nabi dan rasul sebelumnya, ya, nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Nuh alaihi salam, itu diutus kepada kaumnya yang semuanya beragama Islam, semuanya beriman. Sedangkan Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya yang kafir, ya, kepada beberapa orang kaumnya, ya, yang saat itu sudah banyak di antara mereka yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis, ya. Sebelum hadis, Al-Fakhrur Razi di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan wa ajma'u ala anna al-murada bihadzal istifa'i innama huwa an-nubuwah. Di dalam ayat, ya, di dalam ayat innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuhan, dan seterusnya di dalam ayat ini. Yang dimaksud memilih di sini adalah apa kata pengarang kitab At-Tafsirul Kabir, Al-Fakhrur Razi, Al-Imam Al-Fakhrur Razi, seorang ulama besar di kalangan para ulama-ulama tafsir yang lain, dan kitab tafsirnya dijadikan rujukan oleh para ulama setelahnya. Beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya itu wa ajma'u, dan para ulama telah sepakat ala annal murada bihadzal istifa, bahwa yang dimaksud dengan istifa, ya, memilih, innallaha astafa, memilih di sini maksudnya, ya, berdasarkan ijma' para ulama adalah innama huwa an-nubuwatu, tiada lain adalah beliau dipilih dengan diangkat sebagai nabi. Wa fil hadits alladzi rawahu Ahmad wa Tirmidzi, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma min nabiyyin yauma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i." Di dalam hadis dinyatakan dengan tegas, "Wa ma min nabiyyin," dan tidak ada seorang pun nabi, yauma idzin, pada hari kiamat, adama faman siwahu, Adam dan setelahnya, Adam dan selain Adam, semua nabi, illa tahta liwa'i, kecuali mereka semuanya berada di bawah benderaku pada hari kiamat, ya. Nah, di sini ditegaskan bahwa Adam adalah salah seorang nabi, ya. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adama faman siwahu, dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, pada hari kiamat, Adam dan selain Adam. Nah, berarti Adam termasuk nabi. Adapun mengenai berapa tahun Nabiullah Adam alaihissalam hidup di surga, berapa tahun hidup di muka bumi, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, beliau mengatakan anna Adam lam yamkuth, ya, farawal hakimu fi mustadrakihi anna Adam lam yamkuth fil jannati illa ma bainal 'asri ila al-ghurub. Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Adam itu tidak tinggal di surga kecuali ma bainal 'asri ila al-ghurub, ya, antara asar sampai terbenamnya matahari. Ya, Allahu alam, ini dalam hitungan kita atau dalam hitungan yang
pada waktu itu hitungannya adalah 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Allahu alam. Tapi yang jelas di kitab Al-Mustadrak itu dikatakan seperti itu. Nabi Adam itu hidup di surga itu hanya antara waktu asar sampai waktu maghrib. Ini salah satu pendapat, ya. Sedangkan wal aqwa, pendapat yang lebih kuat atau bahkan paling kuat itu mengatakan bahwa annahu makatha mi'atan wa thalathina sanatan fil jannah. Beliau tinggal di surga itu selama 130 tahun. Lalu kemudian beliau diperintahkan untuk turun ke muka bumi dan hidup di muka bumi ini, hidup di atas muka bumi ini menggenapkan 1000 tahun, ya, terhitung 130 sampai kemudian 1000 tahun baru kemudian beliau meninggal. Jadi beliau hidup di dunia 1000 dikurangi 130 tahun, ya, 1000 dikurangi 130 tahun gitu. Beliau hidup di muka bumi. Nah kemudian thumma lamma mata Adamu alaihi salam baqiya dzurriyyatuhu ala dinil Islam. Setelah Nabiullah Adam alaihi salam meninggal, maka anak keturunannya itu tetap beragama Islam. Ya'budunallaha wahdahu wa lam yusyriku bihi syai'a. Mereka semuanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fa'ashal basharu alfasanatin ukhra ala dinil Islam. Kemudian manusia, anak keturunan Nabi Adam, ya, hidup selama 1000 tahun berikutnya ala dinil Islam, semuanya beragama Islam. Walam yakun fihim kufrun wala syirkun. Tidak ada kekufuran dan tidak ada kemusyrikan yang terjadi di kalangan mereka. Kapan terjadi kekufuran? Wa innama hassalal kufru wa syirku ba'da nabiyillahi Idris alaihi salam. Ya, terjadi kekufuran dan kemusyrikan pertama kali itu setelah meninggalnya Nabi Idris alaihi salam. Fakana sayyiduna Nuhun alaihi salam awwala nabiyyin bu'itha ilal kuffar. Nabi Nuh adalah nabi pertama atau rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu kaum mereka semuanya adalah beragama Islam. Sedangkan Nabi Nuh adalah nabi pertama atau rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Wa qad warada fil athar anna Adam alaihi salam dufina fi Makkah au fi Mina. Beliau dimakamkan di dalam sebuah athar, disebutkan bahwa Adam alaihi salam itu dimakamkan di Mekah au fi Mina. Ya, menurut sebagian pendapat di Mina, qurba Masjidil Khaif, di dekat Masjid Al-Khaif. Haitsu dufina sab'una nabiyyan, di mana di tempat itu pula dimakamkan 70 nabi. Wa quburuhum mukhfatun, dan makam-makam mereka mukhfatun, ya, tidak terlihat sama sekali. Wala yujadu alamatun tadullu 'alaiha, dan tidak ada tanda sedikit pun yang menunjukkan di mana makam-makam itu. Wa qila dufina 'indal jabalil ladzi uhbita 'indahu fil Hind. Ya, menurut sebagian pendapat beliau dimakamkan di gunung, ya, di salah satu gunung di India. Wa qila bi jabali Abi Qubais bi Makkah. Menurut pendapat yang lain beliau dimakamkan di Jabal Abi Qubais, gunung Abi Qubais di Makkah. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna zaujatahu as-sayyidata Hawwa alaihi salam ashat ba'da sayyidina Adam alaihi salam sanatan wahidatan thumma matat wa yuqalu innaha madfunatun fi Jeddah atau fi Jeddah. Diriwayatkan bahwa istri beliau Sayyidatuna Hawwa alaihi salam, beliau hidup, ya, sepeninggal Nabi Adam alaihi salam, hidup selama satu tahun. Kemudian beliau meninggal dunia. Dikatakan bahwa menurut satu pendapat dikatakan bahwa beliau dimakamkan di Jeddah, ya, di kota Jeddah. Nah, ini beberapa hal sekelumit mengenai Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, kalau mau diceritakan semuanya pastilah akan memakan waktu yang beberapa pertemuan, ya, tidak cukup dengan dalam satu pertemuan.
Wa amma Idris alaihi salatu wassalam, adapun Nabi Idris alaihi salatu wassalam, fahuwa ahadul anbiya'i war rusulil kiram. Beliau adalah Nabi Idris, ini adalah nabi dan juga sekaligus rasul. Nama beliau disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah di dalam firman Allah, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur, dan ceritakanlah wahai Muhammad, fil kitabi Idris, Idris yang kisahnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Idris itu adalah seorang yang siddiq, seseorang yang membenarkan kebenaran, seseorang yang mencintai kebenaran, seseorang yang berderajat tinggi, nabiyya, sekaligus beliau adalah seorang nabi. Jadi beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, ya. Dipastikan beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. Wajib diimani bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Adapun nasab beliau, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah Idris bin Yard bin Mahlayil, wa yusamma aidan Akhnukh, ya. Wa yantahi nasabuhu alaihi salam. Jadi kalau disebutkan dalam beberapa hadis Akhnukh gitu ya, itu yang dimaksud adalah Nabi Idris alaihi salam. Ya, jangan salah paham ya, kalau dikatakan Akhnukh di dalam beberapa hadis, itu yang dimaksud adalah Nabiullah Idris alaihi salam. Wa yantahi nasabuhu alaihi salam ila Nabiyillah Syith ibni Adam alaihim assalatu wassalam. Ya, dan nasabnya itu bersambung sampai Syith, putra kandung dari Nabiullah Adam alaihi salam. Kenapa beliau dinamakan Idris? Ya, karena mushtaqun minad dirasah, berasal dari kata ad-dirasah, yang artinya adalah pelajaran. Idris itu derivasi dari kata, ya, diambil dari kata ad-dirasah, yang artinya adalah pelajaran. Kenapa? Wadzalika likathrati darsihi as-suhuf allati unzilat ala sayyidina Adam wa ibnihi Syith alaihimus salatu wassalam. Karena beliau adalah orang yang banyak mutola'ah, banyak belajar, dirasah, belajar, ya, dan membaca serta mempelajari lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam dan diturunkan kepada Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dan menurut pendapat beberapa orang ulama bahwa Idris adalah awwalu man khatta ba'da Adam alaihi salatu wassalam. Nabiullah Idris alaihi salam adalah orang pertama yang menulis, ya, setelah Adam alaihi salam. Dan beliau juga adalah orang yang qata'ath thiyab, bisa memotong baju, wa khataha, dan bisa menjahit baju. Waqad aqama Sayyiduna Idris alaihi salatu wassalam fil Iraq wa fi Misr yad'u ila dinil Islam. Beliau berdakwah, menyerukan agama Islam, mengajarkan syariat Islam kepada kaumnya, itu di negara Irak, ya, di Irak, di belahan bumi yang bernama Irak, dan juga di Mesir. Wa jahada fi sabilillah wa sabara fi ad-da'wati ila Allah as-sabr al-jamil. وتحمل من قومها الكثير وهو يدعوهم إلى الالتزام بالشريعة وبطاعة المولى سبحانه وتعالى وعدم معصيته. Beliau berjuang, bersabar, menanggung cercaan dari kaumnya, ya, tetapi beliau hadapi itu semuanya dengan kesabaran yang luar biasa, menyuruh umatnya terus untuk masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan kemaksiatan. Thumma rafa'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila sama'. Kemudian menurut satu pendapat beliau diangkat ke langit, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Wa qad ikhtalafa al-mu'arrikhuna fi as-sama'i allati rufi'a ilaiha. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai
diangkatnya Idris ini ke langit keberapa? Fa'ani Ibn Abbas annaha as-sama'us sadisah. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau diangkat ke langit yang keenam. Wa an Mujahid annaha ar-rabi'ah. Dan Imam Mujahid, ya, murid Ibnu Abbas, mengatakan bahwa beliau diangkat ke langit yang keempat. Adapun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, fahuwa nabiyyun rasul. Beliau juga adalah seorang nabi dan rasul. Nasab beliau adalah Nuh ibn Lamak bin Mattushalakh bin Akhnukh, ya, Akhnukh ini adalah Idris alaihi salam, bin Yard bin Mahlayil bin Qainan bin Anush bin Syith bin Adam. Waqad kana baina Nuhin wa Adama 10 qurun ay alfu sanatin kama jaa dzalika fi hadits Ibnu Hibban. Menurut satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, bahwa antara Nabi Nuh, ya, dan Adam, ya, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu terpaut 10 qurun, 10 abad lamanya, atau 1000 tahun. Karena satu abad itu hitungannya adalah 100 tahun. Apa dalil bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi dan seorang rasul? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi." Sesungguhnya kami Allah mengutus atau menjadikan Nuh rasul kepada kaumnya. Fakana yad'uuhum ila Allah fil laili wan nahar was sirri wal ijhar bit targhib taratan wa tarhib ukhra lakinna aktsarahum lam yu'min bal istamarru 'ala ad-dalalati wat tughyan wa 'ibadati al-awthan wa nasabu lahu al-'adawata wa liman amana bihi wa tawa'adahum bir rajm wa qalu lahu fima qalu ba'da an ta'ajjabu an yakuna basharar rasula. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, ya, selama 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun, dengan penuh kesabaran, dicaci, dimaki, dilempari batu, sampai dicekik lehernya, ya, sampai beliau kadang-kadang pingsan. Ini semuanya dilakukan demi untuk mengajak mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam agama Islam, tetapi tidak ada yang beriman dari mereka kecuali hanya jumlah yang sangat-sangat sedikit. Lalu kaumnya mengatakan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, ya, saking kafirnya mereka, saking durhakanya mereka kepada Allah dan Rasulnya, sampai-sampai mereka mengatakan perkataan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma naraka illa basyaran mithlana." Mereka mengatakan bahwa kami tidak melihat engkau kecuali adalah manusia biasa seperti kami. "Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i." Dan kami melihat bahwa yang mengikuti kamu itu tiada lain adalah hum aradhiluna, mereka adalah orang-orang yang hina di antara kami. Badiyar ra'yi, yang terburu-buru di dalam mempercayai engkau sebagai rasul, engkau sebagai nabi. Wa ma naraka lakum alaina min fadl. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan kami tidak melihat engkau dan orang-orang yang mengikutimu itu kelebihan dan keistimewaan dibandingkan kami. Biasa-biasa aja. Maka kami tidak percaya bahwa Anda ini adalah seorang nabi, seorang rasul. Dan yang mengikuti engkau ini adalah orang-orang yang hina dina di antara kami, orang-orang yang mereka tidak menyelidiki secara teliti, secara mendalam apakah kamu betul-betul nabi, apakah kamu betul-betul rasul. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Kamu mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah nabi, kemudian mereka terburu-buru percaya, sedangkan kami adalah orang-orang yang menggunakan akal kami. Itu kata kaum Nabi Nuh, ya, ketika mereka diajak dan diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk masuk ke dalam agama Islam, jawaban mereka adalah seperti itu. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami, kata kaum Nabi Nuh yang kafir itu, mempunyai anggapan bahwa kalian ini, kamu wahai Nuh dan orang-orang yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang pembohong. Falabitha sayyiduna Nuhun alaihi salatu wassalam fi qaumihi yad'uuhum minal Islam 950 'ama. Sayyiduna Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah di kalangan umatnya kepada Islam, menyuruh mereka untuk masuk ke dalam agama Islam
selama 950 tahun. Qala ta'ala falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama. Nabi Nuh tinggal bersama mereka, bersama kaum yang kafir itu, menyeru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi mereka sebagian besar di antara mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Itu selama berapa lama? Al-fasanatin, kata Allah, 1000 tahun. Illa khamsina aman, kurang dari 50 tahun. Artinya apa? 950 tahun. Wa kana qaumuhu yabtishuna bihi. Kaumnya itu memukuli beliau, fayakhfiqunahu hatta yughsha alaihi, bahkan mencekik beliau, leher beliau, sehingga beliau pingsan. Wa tamadau fi ma'siyatihim wa 'azumat minhumul khati'atu fala ya'ti 'alaihim qarnun illa kanu akhbatha min alladhi qablahu. Tetapi mereka tetap kafir kepada Nabi Nuh alaihi salam, bahkan bertambah tahun, bertambah abad lamanya, kecuali lahirlah generasi yang lebih kafir dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, lebih keras menentang dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hatta innal wahida minhum kana yaqulu lil akhar, bahkan satu di antara mereka saling mengatakan, qad kana hadza ma'a abaina wa ajdadina majnunan la yaqbaluna minhu syai'a. Ini Nuh ini adalah orang yang dianggap gila, orang yang dinilai gila oleh nenek moyang kita. Ya, mereka nenek moyang kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dulu itu mereka tidak menerimanya sama sekali, tidak menganggapnya sebagai nabi sama sekali. Lakinna Nuhan baqiya yujahidu fi iblaghi risalati wa yubayyinu lahumul barahin falam yu'min bihi illa jama'atun qalilatun istajabu li da'watihi wa saddaqu bi risalatihi wa hum nahwu 80. Yang beriman hanya 80 dari sekian banyak umatnya, dari sekian banyak kaumnya, ya, di mana beliau berdakwah kepada mereka, itu yang beriman di antara mereka hanya 80 orang. Tsumma auhallahu ilaihi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kemudian diwahyukan kepada beliau bahwa tidak akan beriman lagi kecuali yang 80 itu. Tidak akan tambah mereka. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh alaihi salam berdoa sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Wahai Tuhanku, jangan tinggalkanlah di atas muka bumi ini minal kafirina dayyara, seorang pun yang kafir yang tinggal di atas muka bumi ini. Jangan tinggalkan mereka sedikit pun, satu pun. Enyahkanlah mereka semuanya, matikanlah mereka semuanya. Innaka in tadharhum, karena sesungguhnya engkau jika meninggalkan mereka, ya, jika membiarkan mereka hidup di muka bumi, yudillu ibadaka, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali generasi yang fajiran, yang jahat, ya, yang kafara, yang tidak pandai bersyukur. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk membuat kapal, sebagaimana difirmankan, wasna'il fulka, dan buatlah bahtera, buatlah kapal besar, bi'ayunina, dengan pengawasan kami, dengan bi'inayatina wa hifdzina, dengan penjagaan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, buatlah kapal itu dengan penjagaan, dengan pengawasan, dengan perhatian yang kami curahkan kepadamu wahai Nuh alaihi salam, wahyina, dan dengan wahyu kami. Kata Allah, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, dan janganlah kamu berbicara kepadaku mengenai orang-orang yang berbuat zalim itu, mengenai orang-orang yang kafir itu, innahum mughraqun, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan semuanya. Fa aqbala Nuhun ala 'amali as-safinati wa ja'ala yuhayyi'u atadaha min al-khashab wal hadid wal qari wa ghayriha wa ja'ala qaumuhu yamurruna bihi wa huwa fi 'amalihi فيسخرون منه وكانوا لا يعرفون الفلك قبل ذلك ويقولون يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة فأعقم الله أرحام نسائهم فلم يعد يولد لهن. Kemudian Nabi Nuh memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat bahtera, membuat perahu besar, ya, kapal besar. Lalu
Di saat beliau membuat kapal besar itu, kaumnya melewati tempat pembuatan kapal itu, kemudian mereka mengejek, ya, mencaci maki Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka tidak tahu apa yang akan dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tidak mengenal apa itu kapal, apa itu bahtera, apa itu perahu, ya. Dan mereka mengatakan, wahai Nuh, kamu sekarang menjadi seorang najjaron, tukang kayu, setelah kamu mengklaim diri kamu adalah seorang nabi, ya, sirta najjaron ba'dan nubuwah. Kemudian setelah itu fa'aqamallahu arhama nisaihim falam ya'ud yuladu lahunna. Lalu setelah itu, ya, setelah pembuatan kapal itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perempuan-perempuan di kalangan kaum Nabi Nuh, ya, mereka tidak lagi bisa melahirkan, tidak lagi bisa mengandung, tidak lagi bisa hamil dan melahirkan anak. ثم لما جاءه الأمر وركب السفينة هو ومن آمن معه وجعل فيها من البهائم من كل زوجين اثنين أرسل الله المطر 40 يوما. Maka kemudian pada saat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersama orang-orang yang beriman yang jumlahnya ada 80 itu, kemudian dari setiap binatang dua-dua dimasukkan ke dalam kapal, dinaikkan ke dalam kapal, maka kemudian Allah menurunkan air hujan selama 40 hari, 40 malam. Faja'alatil fulku tajri bihim fi maujin kal jibal. Kemudian perahu yang dinaiki oleh mereka itu, Nabi Nuh dan para pengikutnya serta beberapa binatang itu mulai berlayar, ya, mulai berjalan di atas air yang ombaknya itu seperti jibal, ya, seperti gunung. وذلك أن الله أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبل ذلك وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yang luar biasa, kemudian memerintahkan kepada bumi untuk menyemburkan air yang juga luar biasa. وقد عم جميع الأرض سهلها وحزنها وحزنها وجبالها وقفارها falam yabqa ala wajhil ardi ahadun mimman 'abada ghairallahi 'azza wa jalla. Kemudian air itu memenuhi seluruh lapisan bumi, ya, gunungnya, bukitnya, lembahnya, semuanya penuh dengan air bah, ya, dengan air yang luar biasa, ombaknya seperti gunung itu. Kemudian tidak ada satupun di atas muka bumi ini orang kafir yang hidup, semuanya mati. Ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di dalam air bah yang begitu dahsyat. Wa tafatis safinatu bil ardi kulliha la tastaqirru hatta atat al haram al makkiyah fadarat haulahu usbu'an. Kemudian bahtera Nabi Nuh itu lalu berjalan ke seluruh belahan bumi, ya, mengelilingi bumi, ya, seluruhnya. La tastaqirru, dia tidak berhenti, dia tidak berlabuh, hatta atat al-haram al-makkiyah, sehingga kemudian sampailah bahtera ini di haram, ya, di tanah haram di Mekah. Lalu berputar di tanah haram di Mekah itu sebanyak selama satu minggu. Thumma dhahabat fil ardi tasiru bihim hatta intahat ila jabil al-judi wa huwa bi ardil mawsil fastaqarrat alaihi. Kemudian setelah seminggu berputar-putar di tanah haram Mekah, ya, lalu bahtera ini kemudian berjalan sehingga sampailah di sebuah gunung yang bernama Gunung Al-Judi di tanah Mausil, ya, di Irak. Fastaqarrat alaihi, kemudian berlabuh di atas Gunung Al-Judi di Al-Mausil di Irak, ya, di kota Al-Mausil di Irak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an, dikatakan ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah air yang ada di atasmu, wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah menurunkan air hujan, wa ghidal ma'u, dan kemudian air itu disurutkan, air itu kemudian dikurangi sedikit demi sedikit, wa qudiyal amru, dan perintah itu telah dilaksanakan, wastawat al-judi, dan kemudian bahtera Nabi Nuh itu kemudian berlabuh dan berhenti di atas bukit atau di atas gunung Al-Judi. Thumma lamma ghadha al-ma'u ay naqasa 'amma kana habata Nuh wa man ma'ahu
minas safinati allati istaqarrat 'ala dhahri jabalil judi. Kemudian setelah air surut, ya, sedikit demi sedikit air itu kemudian hilang dari atas permukaan bumi. Kemudian Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya itu kemudian turun dari Bahtera, ya, di atas bukit atau di atas gunung Al-Judi. Waqad 'asha Nuhun alaihi salatu wassalam ba'da at-tufani 350 sanah. Nabi Nuh alaihi salam setelah terjadinya tufan, ya, setelah terjadinya banjir bandang itu, air bah yang luar biasa itu, beliau hidup selama 350 tahun. Fa atamma 1780 sanatan min umrihi thumma tawaffahu Allah azza wa jalla. Kemudian beliau wafat dalam usia 1780 tahun. Beliau wafat dalam usia 1780 tahun. Alaihi salatu wassalam. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Kita lanjutkan pada hari Rabu malam Kamis yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.